Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Maulana Ahmad dengan NPM 202343501718 dari kelas R3W. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas statistika dasar pertemuan 15 ini. Langsung saja. Nah, di sini ada soalnya. Soal yang pertama yaitu seorang mahasiswa teknik informatika melakukan penelitian untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek yang diselesaikan oleh seorang pengembang per bulan dengan tingkat kepuasan klien terhadap produk yang dikembangkan. Dia mengumpulkan data dari 8 pengembang sebagai berikut. Nah, ini data-datanya ada jumlah proyek per bulan yaitu X, tingkat kepuasan klien itu Y. Nah, ini ada soalnya. Soal yang A yaitu hitung nilai koefisien satu yang A tuh hitung nilai koefisien korelasi R antara jumlah proyek per bulan dan tingkat kepuasan klien. Untuk yang B, berdasarkan nilai korelasi R, jelaskan apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Jika ada, jelaskan apakah hubungannya positif atau negatif. Saya akan jawab nomor satu dulu. Nah, pertama, untuk penyelesaiannya yaitu pertama kita tentukan taraf signifikasinya soal yang A ya. Karena di soal tidak ada dan dengan kesepakatan dengan dosen kami bahwa kalau nggak ada kita menggunakan signifikasi itu 5%. Lalu tentukan hipotesisnya yaitu H0 artinya ada hubungan antara jumlah proyek per bulan itu ini nih dengan tingkat kepuasan klien. Untuk H1 tidak ada hubungan antara jumlah proyek per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Hipotesis yang digunakan adalah uji pihak kanan yang bernilai positif karena dia dari kiri ke kanan. Terus yaitu ada H0-nya, rho kurang dari sama dengan 0, H1 rho lebih besar dari 0. Kriteria pengujiannya yaitu ada terima H0 jika terhitung kurang dari sama dengan T tabel atau tolak H0 jika terhitung lebih besar dari T tabel. Nah, selanjutnya kita buat tabel seperti yang sudah saya buat dari data yang sebelumnya. Dari data soal, kita di sini mencari jumlah X, jumlah Y, terus X kali Y-nya berapa, lalu dijumlah, baru X pangkat 2-nya cari juga, baru dijumlah, Y pangkat 2-nya, baru dijumlah juga. Nah, pertanyaannya adalah, untuk yang A, hitung nilai koefisien korelasi R antara jumlah proyek per bulan dan tingkat kepuasan klien. Coba saya jawab dengan rumus RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dalam kurung N dikali sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung, buka kurung lagi N kali sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2 tutup kurung. Nah, kita masukin angka-angkanya yaitu N-nya itu ada 8, dan ini sigma X-nya adalah 9383 dikurang sigma X adalah 112, terus sigma Y-nya adalah 665. Ini sigma X pangkat 2-nya yaitu 1580. Lalu ini sigma X-nya dikuadratin. Lalu 8 dikali sigma Y pangkat 2-nya ini 55.743 dikurang sigma Y dikuadratin. Lalu memperoleh hasil seperti ini 544 dibagi 597,51. Hasilnya adalah 0,98. Untuk soal 1B, berdasarkan nilai korelasi R, jelaskan apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Jika ada, jelaskan apakah hubungannya positif atau negatif. Saya jawab, karena N sama dengan 8, maka ia termasuk dalam kategori N kecil, maka dikonversikan ke dalam nilai T.
Rumus konversi nilai R menjadi nilai T menggunakan T sama dengan R akar N kurang 2 dibagi akar 1 dikurang R pangkat 2. T, yaitu nilai R-nya yang tadi kita cari, ini 0,98 dikali, N-nya adalah akar 8 kurang 2 dibagi akar 1 dikurang R yang tadi 0,98 pangkat 2. Hasilnya adalah T sama dengan 12,06 positif. Dari hasil pengujian diperoleh T hitung sama dengan 12,06 yaitu positif. Dari tabel distribusi T untuk A yaitu tarafnya A sama dengan 5% atau nanti 0,05 dan derajat kebebasannya yaitu N dikurang 2. N dikurang 2 sama dengan 6. Maka diperoleh T tabel nanti diuji pihak 1 dari T tabelnya lalu baris ke-6. Lalu ke bawahnya tuh 6, maka diperoleh hasil 1,943. Kesimpulannya, T hitung lebih besar dari T tabel. T hitungnya adalah 12,06 lebih besar dari T tabel. T tabelnya 1,943. Maka H0 ditolak. Maka tidak ada hubungan antara jumlah proyek per bulan dengan tingkat kepuasan klien. Untuk nomor 2A, untuk nomor 2, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja dua algoritma pencarian yang berbeda, algoritma A dan algoritma B. Dalam mencari solusi untuk algoritma pencarian berbeda, dalam mencari solusi untuk suatu masalah optimisasi. Untuk menguji ini, peneliti tersebut mengumpulkan data waktu eksekusi dalam detik dari masing-masing algoritma. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Ini ada algoritma B dan algoritma C, atau kita bisa ganti algoritma A dan algoritma B. Dari data di atas dengan tingkat kepercayaan 95%, tentukan A. Lakukan uji T untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Gunakan tingkat signifikasi A sama dengan 0,05 atau 5%, asumsikan variasi yang digunakan oleh kedua kelompok sama. Terus untuk yang B, lakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Fisher. Menjawab nomor 2A dulu. Untuk penyelesaiannya yaitu pertama kita menggunakan langkah-langkah. Yang pertama itu tentukan tingkat kepercayaan 5% yang ada di soal tadi. Dua, hipotesis penelitian yaitu H0 yaitu μ1 sama dengan μ2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. H1 yaitu μ1 tidak sama dengan μ2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Kriteria pengujiannya yaitu terima H0 jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, lalu langkah keempat yaitu buat tabel penolong uji beda rata-rata. Nah, di sini kita mencari jumlah XA-nya, lalu mencari XAI dikurang XA bar, lalu XAI dikurang XA bar, mutlak pangkat 2, yaitu nanti dijumlah, dan juga sebaliknya dengan yang B. Jadi dicari, lalu dicari juga, lalu dicari baru dijumlah. Untuk soal yang 2A itu tadi kan lakukan uji T untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Gunakan signifikasi A 0,05. Lanjut kita ke langkah yang kelima yaitu mencari rata-rata bagian A. Yaitu rumus jumlah XA dari 17 sampai 20 ini dijumlah mendapatkan peroleh hasil 216 dan banyaknya data yaitu ada 12. Maka 216 dibagi, ini rumusnya itu jumlah data dibagi banyaknya data, 216 dibagi 12 sama dengan 18. Dan sebaliknya juga untuk yang B, rata-rata XB bar. Yaitu ini ada 224 dibagi 12 sama dengan 18,67.
Untuk langkah yang keenam, kita mencari simpangan baku. Simpangan baku bagian A yaitu SA kuadrat sama dengan memiliki rumus XAI dikurang XA bar dibagi N kurang 1. XAI, XA barnya itu yang ini, 68. Terus N-nya itu dikurang 1 sama dengan 11. Maka 68 dibagi 11 adalah 6,18. Dan untuk yang B sama juga. Jadi SB kuadrat 164,68 dibagi 11 sama dengan 14,97. Angka yang ketujuh itu mencari S gabungan. S gabungan memiliki rumus yaitu akar dalam kurung N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat atau SA kuadrat ditambah dalam kurung N2 dikurang 1 kurung dikali S2 kuadrat atau SB kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. Nah, saya di sini menulisnya dengan cara cepatnya, yaitu udah peroleh hasil akhirnya. Jadi dimasukin lah ini akar 68 ditambah 164,68 dibagi 22. Itu hasilnya 3,25. Lalu kita mencari T hitung, langkah ke-8. Rumus T hitung yaitu ini mutlak, ini tanda mutlak ya. Jadi tanda mutlak ini jika hasilnya min nanti maka jadi positif. XA bar dikurang SB bar mutlak dibagi S gabungan dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Ya, lalu kita masukkan ya ini mutlak 18 dikurang 18,67 dibagi 3,25 dikali akar 1 per 12 ditambah 1 per 12 hasilnya 0,50. Lalu kita menentukan T tabel. Yang 9, menentukan T tabel. Tabel T uji dua pihak. Dengan A 5% dan DB derajat bebas nih N1 tambah N2 kurang 2, yaitu 12 tambah 12 dikurang 2 sama dengan 22, diperoleh T tabel sebesar 2,074. Jadi dilihat nanti di T tabel yang uji dua pihak, yaitu 0,05, terus ke bawahnya itu 22. Maka diperoleh hasilnya 2,074. Kesimpulannya, T hitung tadinya adalah 0,50, lebih kecil dari T tabel. T tabelnya lebih kecil dari 2,074. Jadi, H0 diterima, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem tersebut. Untuk soal yang B, yaitu lakukan uji homogenitas dari kedua kelompok data dengan uji Fisher penelitiannya, yaitu ini rada sama dengan yang tadi langkah-langkahnya. Tapi saya tuliskan aja, saya bacakan. 1. Tentukan taraf signifikasi. Tadi sama dengan A-nya sama dengan 5%. Tentukan hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Yaitu varian 1 sama dengan varian 2 atau homogen. H1-nya yaitu sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, yang artinya varian 1 atau tidak sama dengan varian 2 atau tidak homogen. Nah, kriteria pengujiannya ini terima H0 jika F hitung lebih kecil dari F tabel, tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Langkah keempat yaitu tentukan nilai F hitung, yaitu rumusnya F hitung sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. 5. Tentukan nilai F tabel. Derajat kebebasan 1 yaitu DK pembilang sama dengan NA kurang 1. Dan derajat kebebasan 2 yaitu DK penyebut sama dengan NB kurang 1. NA adalah banyaknya data dengan varian terbesar, dan B adalah banyaknya data dengan varian terkecil. Kesimpulan. Nah, karena yang 1, 2, 3 ini udah ada dari data yang sebelumnya, atau karena XA bar, XB bar, SA kuadrat, dan SB kuadrat yang sudah diketahui dari data sebelumnya, maka kita lanjut mencari F hitung, yaitu langkah keempat. Untuk mencari F hitung, yaitu rumusnya adalah varians terbesar dibagi varians terkecil. Jadi ini data yang sebelumnya, varians terbesarnya adalah 14,97 dibagi 6,18 sama dengan 2,42. Untuk kelima itu tentukan nilai F tabel. Tentukan nilai F tabel yaitu DB pembilang dipilih dari varian terbesar yaitu 12 dikurang 1 sama dengan 11.
Dan DB penyebut itu parameter kecil, yaitu 12 kurang 1 sama dengan 11, karena N-nya sama 12. Rumus F tabel sama dengan A, dalam kurung DB pembilang, DB penyebut tutup kurung. Itu sama dengan 5%, dalam kurung 11,11 tutup kurung. Lihat di tabel, didapat F tabel. Jadi nanti lihat di F tabelnya yaitu 0,05, 11, 11 ke yang bagian atasnya sini 11, langsung ke bawahnya juga 11. Jadi ditemukan di F tabelnya itu 2,79. Kesimpulannya, F hitung lebih kecil dari F tabel. F hitungnya itu tadi 2,42, maka lebih kecil dari 2,79 F tabelnya. Maka H0 diterima. Jadi kedua kelompok data itu homogen, artinya tidak ada perbedaan. Baik, mungkin presentasi tugas statistika dasar pertemuan 15 ini mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata atau materi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.